Bab 1736. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bos, apakah kamu ingin bertarung melawan raja yang sebenarnya? Yuli kembali terkejut, merasa pemikiran Lu Chen sudah keterlaluan. Mengapa raja sejati tidak bisa muncul di negeri kekacauan? Itu karena ada perbedaan besar antara raja yang sebenarnya dan orang suci, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Bahkan raja sejati setengah langkah tidak sama besarnya dengan raja sejati, ada perbedaan besar antara keduanya. Alam raja sejati adalah kesenjangan terbesar dalam budidaya seni bela diri. Kaisar tidak keluar, kaisar tidak muncul, raja sejati adalah puncak seni bela diri. Mereka yang berada di bawah raja sejati semuanya adalah semut. Begitu raja sejati muncul di negeri kekacauan, pertempuran para suci akan langsung berakhir, dan tidak ada jumlah orang suci yang bisa mengalahkan raja sejati. Oleh karena itu, ketika Yuli mendengar bahwa Lu Chen memiliki ambisi besar untuk melawan raja yang sebenarnya, dia akan menjadi hantu jika dia tidak terkejut. Sebagai seorang seniman bela diri, seseorang harus memiliki hati untuk menantang yang kuat, untuk memotivasi dirinya untuk melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, medan perang orang suci, pasukan kita sudah menjadi kekuatan utama yang mutlak, hampir tak terkalahkan. Tapi kita tidak bisa puas dengan status quo, kita harus mengambil pandangan jangka panjang, tantangan kita berikutnya hanya bisa menjadi raja yang sebenarnya. Bos, Raja Chang ingin menyakitimu, kamu harus melawan, aku mengerti dan mendukung ini. Namun, kamu bisa mengalahkan raja sejati setengah langkah manapun, tapi jika kamu ingin mengalahkan raja sejati, bahkan raja sejati yang baru dipromosikan, kamu tetap tidak bisa melakukannya dengan kekuatan tempurmu saat ini. Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk legiun kita. Legiun kita belum benar-benar tak terkalahkan di medan perang para suci. Pasukan kita dapat mengalahkan 100.000 orang suci tulang giok dari klan musuh, tapi itu pasti tidak mudah, dan premisnya adalah tidak ada raja sejati setengah langkah dari klan musuh. Jika musuh datang dengan tim raja setengah langkah yang sebenarnya, meskipun tim tersebut hanya memiliki 100 orang, pasukan kita mungkin tidak akan mampu bertarung. Legiun kita bahkan tidak bisa melawan raja sejati setengah langkah, apalagi raja sejati yang utuh. Jadi, bos ingin bertarung melawan raja yang sebenarnya sekarang, pikirkanlah, jangan pikirkan itu. Bahkan jika tembok baja panjang dipasang untuk memberkati legiun, itu tidak akan mampu menahan dampak dari raja sejati. Yuli menelan ludahnya, lalu berkata dengan susah payah. Aku tahu apa yang kamu katakan, tapi kamu memiliki sedikit kesalahpahaman. Kekuatan kita saat ini terbatas pada alam suci, bagaimana mungkin kita bisa melawan raja sejati? Saat aku berkata untuk bertarung melawan raja yang sebenarnya, maksudku bukan saat ini, tapi waktu dekat. Kekuatan tempur legiun kita telah mencapai level ini, jadi kita hanya bisa bergerak maju. Tidak ada jalan untuk mundur. Kita harus membuat rencana ke depan, jika tidak kita akan sangat menderita di medan perang masa depan. Membentuk tembok batu yang bahkan dapat dipertahankan oleh raja yang sebenarnya sangat diperlukan untuk legiun kita. Di masa depan, itu mungkin digunakan untuk menjaga seluruh legiun. Adapun raja sejati setengah langkah. Saya tidak terlalu khawatir tentang ini. Saya berencana untuk membiarkan seluruh legiun memperbaiki tulang giok dalam waktu singkat. Tidak peduli berapa banyak raja sejati setengah langkah yang didatangi musuh, legiun kita akan menggantung dan memukuli mereka dengan santai. Lu Chen terkekeh dan menjelaskan seperti ini. Bos, bukannya aku menuangkan air dingin padamu. Sebagian besar prajurit di legiun memiliki bakat yang berbeda-beda, dan tidak ada satupun yang setinggi Sang Guan Jin. Tidak jelas apakah beberapa orang bisa mengolah tulang giok seumur hidup mereka. Petik 2. Lagi pula, legiun kita hanya berhasil memperbaiki tulangnya. Sejujurnya, semua orang belum sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah baru, dan tidak mungkin memperbaiki tulang giok dalam waktu singkat. Bahkan dengan dukungan besar dari bosnya, Xuan Wen Seinpil, jika semua orang dapat memperbaiki tulang giok, itu akan memakan waktu paling cepat 3 hingga 5 tahun, dan paling lambat 8 atau 9 tahun. Apakah ambisi bos terlalu tinggi, dan persyaratan untuk legiun terlalu dini? Yuli berkata begitu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dapatkan dinding batu khusus yang kuinginkan secepat mungkin, dan aku akan menemukan cara untuk memperbaiki tulang gioknya. Kata Lu Chen. Bos,
Kamu hanya memikirkan saudara-saudaramu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Yuli memandang Lu Chen dan berkata, setelah perintah wajib militer selesai dan kamu meninggalkan kota Fenghuo, Raja Chang pasti akan berurusan denganmu lagi karena mengetahui bahwa kamu masih hidup. Apakah kamu punya cara untuk menghadapi Raja Chang? Pasukan yang kuat berarti saya kuat. Saya membuat legiun lebih besar dan lebih kuat, dan sebagian alasannya adalah untuk diri saya sendiri, jadi Anda memikirkannya. Mengenai masalah meninggalkan Beacon City, saya baru saja mengambil alih semua urusan Beacon City, dan saya rasa saya tidak bisa meninggalkan Beacon City dalam waktu singkat. Musuh baru saja dikalahkan, dan kota Fenghuo merasa lega. Kita manusia perlu menjaga tanah kekacauan untuk jangka waktu tertentu, dan perintah pemanggilan tidak dapat segera diakhiri. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, aku belum pernah menghadapi Raja Chang secepat ini. Lu Chen menjawab seperti ini. Perintah pemanggilan akan berakhir cepat atau lambat, dan bos juga perlu membuat rencana ke depan dan meningkatkan kekuatan tempurnya untuk melawan Raja Chang. Kata Yuli, untuk melawan Raja Chang, saya perlu mengolah tulang giok. Lu Chen sedikit mengernyit, teringat bagaimana orang tua buta itu mengajarinya cara bertarung melawan Raja Sejati ketika dia menjadi orang suci dan setelah meninggalkan adat istiadat. Dia harus mengaktifkan pedang ketujuh Zantian untuk memiliki kekuatan tempur untuk melawan Raja yang sebenarnya. Namun Lu Chen hanya mengolah tulang karakter, jauh dari mencapai kekuatan untuk mengaktifkan pisau ketujuh, setidaknya ia harus mengolah tulang tato untuk mewujudkannya. Hanya saja pisau ketujuh hampir tidak kuat, dan tidak apa-apa untuk menghadapi Raja Sejati terlemah di level terendah, tetapi itu tidak akan berhasil jika Anda bertemu dengan Raja Sejati veteran seperti Raja Chang. Dia harus mengolah tulang giok untuk meningkatkan kekuatan pedang ketujuh Zantian, sehingga dia bisa melawan Raja veteran sejati. Bos sangat berbakat, tidak masalah mengolah tulang giok, itu lebih sulit bagi kami yang berbakat. Kata Yuli, tempat pelatihan yang saya butuhkan sulit ditemukan. Mungkin jika Anda menjadi Raja Sejati, saya akan bisa mengolah tulang giok. Lu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Kembalinya 9 naga Jueyi memang luar biasa, dan kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat daripada ras roh, tetapi persyaratan konsentrasi energi spiritual terlalu ketat. Orang lain dapat berlatih di tempat yang auranya melimpah, semakin tinggi konsentrasi auranya semakin baik. Tapi baginya, dia harus mengikuti langkah demi langkah. Satu alam cocok untuk satu jenis konsentrasi aura, kacau banget. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah berada di alam raja yang sebenarnya, dan dia bahkan dianugerahi gelar kaisar. Setelah Yuli pergi, Lu Chen mulai merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perintah pemanggilan belum diumumkan, dan dia serta legiun fanatik harus duduk di kota Fenghuo dan tidak dapat kembali ke Akademi Tianhuang. Saudara-saudara legiun baik-baik saja, mereka tidak bisa kembali ke akademi untuk berlatih, dan tidak masalah untuk tinggal di kota Fenghuo untuk berlatih. Bagaimanapun, aura kota Fenghuo lebih tinggi daripada Akademi Tianhuang, dan legiun tidak akan menderita sama sekali saat berlatih di sini, dan efeknya bahkan lebih baik. Tapi dia tidak bisa melakukannya, aura kota Fenghuo terlalu tinggi untuknya, dan dia tidak berani menggunakan seni 9 naga kembali ke 1. Karena dia tidak bisa berlatih di sini, tentu saja dia tidak bisa tinggal di sini saja, dan membuang-buang waktu adalah tindakan keji. Untungnya, dia sekarang adalah panglima tertinggi pertempuran kota Fenghuo, dan penguasa kota tidak mencampuri urusan kota, jadi dia mengungkapkan pikirannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan jika tidak ada perang, dia bisa meninggalkan kota Fenghuo sesuka hati. Adapun siapa yang harus meminta cuti, itu tidak ada, atau, tanyakan saja pada diri Anda sendiri. Kota Wufang masih ada, jadi dia tidak bisa meninggalkan kota Fenghuo terlalu lama, dan dia tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Bisa jadi paling cepat 3 bulan, paling lama setengah tahun, dan dia harus kembali ke kota Fenghuo. Kalau tidak, jika kota Wufang mengetahui bahwa dia tidak ada di kota itu, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Sebenarnya dia punya beberapa hal besar yang ingin dia lakukan, tapi waktu berangkatnya terbatas, jadi dia hanya bisa memilih salah satunya. Pertama, menyelinap kembali ke Akademi Tianhuang untuk berlatih. Meski aura akademinya tidak tinggi, sangat cocok untuk dia berlatih. Kedua, cari tahu di mana Danzong berada, dan cari Tianhuo di dekat Danzong. Ketiga, cari tulang bangau Suandan, sempurnakan pil tulang abadi yang lapuk,
dan biarkan saudara-saudara memperbaiki tulang giok dalam waktu singkat. Semuanya penting, semua yang ingin dia lakukan, tapi semuanya tidak mudah untuk dilakukan. Kembali ke Akademi Tianhuang untuk berlatih mungkin berarti mendekati kematian. Pengurus Liao sudah meninggal, Raja Chang pasti sudah mengetahuinya, mungkin dia sudah memasang eyelinernya di Akademi Tianhuang. Dia tidak bisa mengalahkan raja yang sebenarnya saat ini, jika dia kembali dengan gegabah, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap dirinya sendiri. Raja Changlah yang menunggu kelinci. Tapi dia tidak akan menjadi kelinci itu. Tidak ada cara untuk kembali ke Akademi Tianhuang. Jika ingin berlatih, Anda hanya bisa mencari tempat lain. Jika Anda tidak berlatih, Anda juga dapat mencari Tianhuo. Lagi pula Tianhuo sangat penting baginya. Tidak peduli dalam alkimia atau membangkitkan Kaisar Feng Yao, itu lebih mendesak bagi Lu Chen. Tapi dia hanya menduga bahwa Tianhuo mungkin berada di dekat Danzong. Mengenai lokasi spesifik Danzong, dia mungkin harus bertanya kepada penguasa Danzu. Sejak di Danzu, penguasa Danzu mengisyaratkan bahwa dia tidak akan mengungkapkan lokasi spesifik Danzong. Kecuali, Lu Chen bersedia belajar di Danzong. Kemudian, penguasa Danzu menjadi pembimbing Lu Chen dan memperkenalkan Lu Chen ke Danzong. Lu Chen tidak ingin bergabung dengan Danzong, dan sejak itu terikat oleh Danzong, dan kehilangan kebebasannya. Oleh karena itu, masalah Tianhuo harus dibicarakan nanti. Mencari tulang bangau Suandan, yang ini lebih kacau lagi. Suandan keren hanya ditemukan di domain abadi, tetapi dia tidak tahu di mana domain abadi berada. Terlebih lagi, negeri dongeng adalah tempat di mana makhluk abadi hidup, dan manusia tidak bisa pergi ke sana. Adapun mengapa Sekte Pil memiliki rumput abadi dari alam abadi, dan mengapa Mingzu memiliki tulang bangau Suandan dari alam abadi, itu tidak diketahui. Bagaimanapun, Lu Chen mengetahui ide untuk melawan domain abadi, tetapi itu tidak akan berhasil saat ini. Jika Anda ingin menemukan tulang bangau Suandan, Anda hanya dapat menemukan terobosan dari Mingzu. Menurut penjelasan Mingli yang tidak menyenangkan, Guru Ming memperoleh salinan tulang burung bangau ramuan hitam, dan baru kemudian dia menyempurnakan ramuan tulang lapuk yang abadi. Ini menunjukkan satu hal, Mingzu tidak hanya memiliki sepotong Suandan Hedan, harus ada bobot lainnya. Pergi jauh ke Nether Grotto dan mencari Suandan Hedan adalah pilihan yang layak. Setidaknya, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada kembali ke Akademi Tianhuang dan mencari Tianhuo. Jika Anda menemukan tulang bangau Suandan dan menyempurnakan pil tulang lapuk abadi, semua saudara akan segera memperbaiki tulang giok tersebut. Pasukan orang bijak tulang giok, dilengkapi dengan dinding batu berbutir hitam, membuka formasi besar, dan bahkan Raja Chang tidak bisa masuk. Setelah teridentifikasi, segera ambil keputusan dan pilih untuk memasuki Gua Nether. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen segera mengambil tindakan. Lu Chen pertama kali memanggil Lian Jia. Selama dia meninggalkan kota Feng Huo, Lian Jia bertindak sebagai panglima pertempuran. Kali ini, di bawah bimbingan Zuo Sue, Lian Jia tidak mengalami banyak masalah, dan tidak berani bertanya kepada Lu Chen kemana dia pergi dan kapan dia akan kembali. Tuan Lu, jangan khawatir, selama Anda tidak ada, saya akan menjaga kota Feng Huo dan seluruh negeri kekacauan. Lian Jia menepuk dadanya untuk meyakinkan, dan berkata, kota Wufang baru saja dikalahkan, pasukan koalisi musuh cacat, dan vitalitas mereka terluka parah. Pasti ada kekacauan internal dan konflik di antara berbagai kelompok etnis. Dalam 3-5 bulan, kota Wufang akan berada dalam tahap penyembuhan dan pemulihan. Mereka tidak berani keluar untuk mencari kematian, dan diperkirakan tidak akan ada pertempuran. Petik 2. Jika Wu Fangcheng mati, kirim pasukan untuk berperang, dan pasukanku akan keluar untuk membantumu mengalahkan Wu Fangcheng. Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, ngomong-ngomong, kamu menggunakan pedang panjang. Apa keterampilan tempurmu saat ini? Tingkat surga tingkat rendah. Terlalu rendah. Tidak mungkin. Hanya raja sejati yang memenuhi syarat untuk melatih keterampilan bertarung peringkat langit tingkat menengah. Saya masih setengah langkah lagi dari raja yang sebenarnya. Lian Jia menghela nafas, merasa sangat emosional, meskipun setengah langkah ini dapat membuat orang gila. Saya telah bertahan pada setengah langkah ini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum mengambilnya. Komandan Lian, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Tahukah Anda berapa banyak raja sejati setengah langkah yang ada dalam umat manusia kita?
Lu Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menanyakannya. Ini adalah statistik dari orang-orang tingkat tinggi dalam umat manusia. Bagaimanapun juga, benua tengah terlalu besar, dan saya tidak punya cara untuk memahaminya satu persatu. Lian Jia merentangkan tangannya dan berkata, meskipun saya tidak tahu jumlah pastinya, saya tahu jumlahnya banyak. Ribuan raja sejati setengah langkah berjuang untuk mundur, mencoba melewati setengah langkah terakhir dan menjadi raja sejati. Ambil langkah pertama menuju puncak seni bela diri. Ada begitu banyak raja sejati setengah langkah dalam umat manusia, jadi bagaimana dengan ras monster, ras iblis, ras binatang, dan ras Ming? Lu Chen bertanya lagi. Jumlah raja sejati setengah langkah dari masing-masing ras mereka jauh lebih rendah daripada kita. Namun, ada lebih banyak raja sejati setengah langkah dari semua ras mereka daripada kita. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, aura benua Yuanwu telah meningkat. Ini adalah saat yang tepat bagi raja sejati setengah langkah untuk mundur dan mencari terobosan. Kalau tidak, di medan perang para suci di tanah kekacauan, kekuatan utamanya bukanlah para suci tulang giok, tapi raja sejati setengah langkah. Sungguh menyedihkan saya yang memimpin. Saya telah lama ditempatkan di kota Fenghuo, dan saya telah kehilangan kesempatan seperti itu. Lian Jia menghela nafas lagi dan berkata begitu. Setelah mendengarkan kata-kata Lian Jia, Lu Chen memiliki gambaran kasar tentang jumlah raja sejati setengah langkah dari 4 ras utama. Dan inilah yang ingin dia ketahui saat ini. Adapun raja klan hantu setengah langkah yang sebenarnya, itu tidak dipertimbangkan. Melihat sikap ras hantu terhadap ras manusia dan kebencian ras Ming, mustahil untuk benar-benar menghadapi ras manusia. Komandan Lian, jangan berkecil hati, cepat atau lambat kamu akan mengikuti tren dan menjadi raja sejati. Lu Chen tersenyum tipis, dan menepuk bahu Lian Jia sebagai tanda kenyamanan. Semoga saja, Lian Jia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang lain telah berkultivasi tertutup untuk waktu yang lama, tetapi dia ditempatkan untuk waktu yang lama. Dia terlalu jauh tertinggal dari yang lain, dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Lu tiba-tiba peduli dengan jumlah raja sejati setengah langkah di kedua sisi? Lian Jia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi, mungkinkah Tuan Lu mengira musuh telah menarik sejumlah besar raja sejati setengah langkah ke kota Wufang untuk membalas panah? Itu sangat mungkin. Lu Chen mengangguk tanpa menyangkalnya. Menurutku itu tidak mungkin. Pada tahap ini, terlepas dari ras musuh atau kita, mereka secara aktif mengembangkan raja sejati yang baru. Semua raja sejati setengah langkah harus mundur untuk mencari terobosan. Bagaimana mereka bisa menarik tanah dari kekacauan? Lian Jia menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, kecuali kebencian mendalam musuh terhadap keluarga kami telah mencapai tingkat apapun, maka hal itu akan mungkin terjadi. Jika musuh benar-benar mengeluarkan pasukan raja sejati setengah langkah untuk berperang di tanah kekacauan, akankah para pemimpin tingkat tinggi kita menarik pasukan raja sejati setengah langkah untuk mendukung kota Fenghuo? Tidak akan. Terhadap pertanyaan Lu Chen, Lian Jia menjawab dengan tegas, sejak produksi tambang Wuwen menurun, pejabat tingkat tinggi kita semakin kurang memperhatikan tanah kekacauan. Anda dapat melihat bahwa perintah pemanggilan ini adalah untuk bala bantuan di kota Fenghuo. Jumlah bala bantuan sangat kecil, dan bahkan tidak ada raja sejati setengah langkah. Maksudmu, jika pintu keluar kota Fenghuo adalah benua Yuanwu, pejabat tingkat tinggi kita akan meninggalkannya? Lu Chen bertanya. Benar, ini adalah pemikiran sebenarnya dari pejabat tingkat tinggi kita. Hanya saja kota Fenghuo tidak bisa hilang, jadi kita hampir tidak bisa mendukungnya. Lian Jia menambahkan, bagaimanapun, para petinggi tidak ingin berinvestasi lebih banyak di negeri kekacauan. Hal ini telah menciptakan situasi di mana musuh kuat dan kami lemah. Sulit bagi kami untuk mempertahankan kota ini. Itulah mengapa saya akan membuat analogi. Jika musuh benar-benar mengirimkan pasukan raja setengah langkah untuk membalas dendam, dan umat manusia tingkat tinggi tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Kata Lu Chen, jika ada hari seperti itu, kita harus meninggalkan kota, atau bertarung sampai mati, bagaimanapun, kota Fenghuo akan hilang. Kata Lian Jia, itu belum tentu benar, itu tergantung kapan pasukan raja sejati setengah langkah musuh akan datang. Apakah itu datang pada waktu yang tepat? Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jika waktunya tepat, pasukanku bisa membuat mereka datang dan pergi.
Legionmu, wilayah mereka tidak tinggi, jadi mereka adalah orang suci bertato tulang. Lian Jia tertegun sejenak, dan tertawa sedikit tercengang, menurutku lebih baik lupakan saja, mereka agak enggan mengalahkan pasukan Jade Bonsei musuh, dan ingin bertarung melawan pasukan Raja Sejati setengah langkah. Itu benar-benar mustahil. Bagaimana kalau itu bisa dilakukan? Lu Chen bertanya. Maka kata-kataku Lian akan ditulis terbalik. Lian Jia berkata tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, ada keajaiban di mana-mana. Lu Chen tersenyum. Saya akui bahwa ada keajaiban, Anda adalah keajaiban, tetapi Anda juga pengecualian. Lian Jia berkata lagi, pasukanmu memiliki 5.000 orang, bagaimana setiap orang bisa mendapatkan keajaiban, dan sudah merupakan keajaiban bagi beberapa orang untuk mendapatkan keajaiban. Oke, berhentilah bergosip, atau suatu hari nanti, kamu benar-benar ingin menulis kata Lian secara terbalik. Kata Lu Chen, Tuan Lu, kesempatan ini tidak akan pernah muncul, karena musuh tidak akan menarik Raja Sejati setengah langkah dalam jumlah besar untuk membalas kekalahan ini. Lian Jia berkata dengan penuh sumpah. Bagaimana jika itu hanya untuk balas dendam? Ketika Lu Chen mengatakan ini tiba-tiba, Lian Jia hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Tuan Lu, kamu tidak akan menyinggung Raja Sejati dari klan musuh, kan? Lian Jia mengerutkan kening, melihat Lu Chen sepertinya tidak bercanda, dia merasa sedikit bingung. Baru setelah Lu Chen datang ke kota Feng Huo dia menyadari bahwa ini adalah master yang penuh dengan musuh. Ada pengurus Liao dan Luoang di dalam, serta orang-orang dari sekte Yan Luo dan Sui Lingshan, semuanya ingin membunuh Lu Chen. Pada akhirnya, alih-alih membunuh Lu Chen, kelompok orang ini tidak berakhir dengan baik. Pengurus Liao ingin menggunakan tangan musuh untuk membunuh Lu Chen, tapi dia malah dibunuh oleh musuh. Apakah Lu Chen sedang mempermainkannya atau tidak diketahui. Lusinan orang bijak tulang giok dari sekte Yan Luo telah dihancurkan sebelum mereka bisa menyingkirkan Lu Chen. Sejak Lu Chen kembali dari memasuki Roh Kudus, orang-orang di Gunung Suiling ketakutan dan melarikan diri dari kota Feng Huo. Adapun orang-orang dari Gunung Suiling, bagaimana mereka bisa meninggalkan kota Feng Huo? Dia tahu bahwa itu diizinkan oleh Luoang. Konon pemilik Gunung Suiling menjadi Raja Sejati, dan Luoang ingin menjilat, maka dia melepaskan orang-orang dari Gunung Suiling. Jika tidak, setelah Lu Chen berkuasa, orang-orang di Gunung Suiling tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Adapun Luoang, itu adalah orang yang menyedihkan, dia gagal menghadapi Lu Chen, tetapi dipenggal oleh Lu Chen, dan bahkan jiwanya pun dimusnahkan. Musuh internal semuanya diurus oleh Lu Chen. Namun musuh eksternal lebih berwarna. Anggota paling kuat dari ras iblis, ras binatang, dan ras Hades semuanya adalah musuh Lu Chen. Untuk membunuh Lu Chen, bahkan Yao Zu menarik lusinan Raja setengah langkah sejati, yang benar-benar membuatnya hidup lama. Tapi ini bukanlah hal yang sama. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat setengah langkah Raja ras musuh yang sebenarnya, dia bukanlah orang hebat. Eselon atas dari klan musuh tidak akan menarik banyak Raja sejati setengah langkah hanya untuk omong kosong ini. Akan berbeda jika Raja sebenarnya dari klan musuh berseteru mematikan dengan Lu Chen. Ini, mengenai pertanyaan Lian Jia, Lu Chen terkekeh dan berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, sepertinya aku telah menyinggung Raja Yao Zu yang sebenarnya. Sial, benarkah ada? Lian Jia terkejut lagi, dan kemudian berkata, jika itu adalah pelanggaran biasa, tidak cukup bagi mereka untuk memanggil sejumlah besar Raja Sejati setengah langkah untuk mengganggu kepentingan seluruh klan. Jika ada kebencian yang mematikan, maka sangat mungkin orang-orang akan mati-matian mengerahkan semua kekuatan untuk membalas dendam. Sepertinya itu adalah kebencian yang tersumpah. Lu Chen tersenyum, dan berkata tanpa daya. Dia telah menyinggung dua raja sebenarnya di sarang iblis, satu adalah Mo Wang dan yang lainnya adalah Ma Wang. Di pihak Raja Mo, terutama Mo Mei yang memiliki dendam terhadapnya. Tapi keluhan antara dia dan Mo Mei terutama terkait dengan An Yu, dan kebenciannya tidak begitu besar hingga tidak terbatas. Sebelumnya, Mo Mei telah membawa lusinan Raja Sejati setengah langkah untuk membalas dendam padanya, dan jumlah ini pada dasarnya adalah batasnya. Tapi Ma Wang berbeda, ketika dia datang ke tanah kekacauan untuk pertama kalinya, ketika dia melarikan diri dari kejaran klan monster, dia memenggal kepala Ma Dai, putra Raja Ma. Bagi Raja Ma, rasa sakit karena kehilangan seorang putra sungguh tak tertahankan. Mo Mei gagal membalasnya kali ini,
dan kehilangan begitu banyak raja setengah langkah yang sebenarnya, dia tidak boleh berdamai. Mo Mei melarikan diri kembali kali ini, dan kemungkinan besar dia akan memberitahu Mao Wang dan ingin menggunakan tangan Mao Wang untuk menyelesaikannya. Ketika saatnya tiba, Raja Ma tahu bahwa dia berada di negeri kekacauan, dan dia mungkin akan membalaskan dendam Madai. Pengaruh Raja Ma di sarang iblis cukup kuat, sehingga memungkinkan untuk memanggil sekelompok raja setengah langkah yang sebenarnya. Selain dua Raja Yaozu yang sebenarnya, Ming Li juga memiliki kemungkinan melakukan pembalasan terhadapnya dengan putus asa. Sebab, ayah Ming Li adalah penguasa klan Ming, dan dia mengendalikan semua prajurit klan Ming, jadi apapun bisa terjadi. Ada juga kematian Yan Tuo, apakah iblis akan membalas dendam pada Yan Tuo tidak diketahui. Adapun pahlawan, Lu Chen mengabaikan orang ini, karena Hei Luo pintar dan berbahaya, dan dia tidak akan membuat para orc berperang hanya demi Lu Chen saja. Tuan Lu, Anda sangat cakap, Anda bahkan telah menyebabkan kebencian yang besar bahkan pada raja sebenarnya dari klan musuh, itu benar-benar meyakinkan. Lian Jia berkata dengan emosi. Oke, mari kita ngelantur, mari kembali ke topik sebelumnya, tingkat keterampilan tempurmu agak rendah, dan kekuatan tempurmu tidak cukup untuk duduk di kota Feng Huo. Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Lian Jia, dan menempelkannya ke urat tangannya, lepaskan kewaspadaanmu, aku akan membantumu meningkatkan keterampilan tempurmu. Lian Jia mengangguk, segera melepaskan pertahanan mentalnya, dan sepenuhnya mempercayai Lu Chen. Kekuatan bertarung Lu Chen lebih tinggi darinya, dan dia telah memeriksa denyut nadinya, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Terlebih lagi, Lu Chen sekarang adalah panglima tertinggi dan atasannya. Apakah dia tidak berani mempercayainya? Kesadaran Lu Chen naik sepanjang pembuluh darah Lian Jia dan memasuki lautan kesadaran Lian Jia. Sesaat kemudian, Lu Chen meninggalkan teknik pedang di lautan kesadaran Lian Jia, dan menarik kesadarannya. Keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga. Lian Jia melirik ke arah skill tempurnya dan tertegun di tempat. Ini, keterampilan tempur tingkat tinggi seperti itu umumnya ada di tangan umat manusia teratas, dan hanya raja sejati yang dapat memilikinya. Di bawah raja sejati, kamu tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Omong kosong, ini bukan skill tempur tingkat atas. Skill macam apa yang tidak memenuhi syarat untuk dimiliki oleh raja sejati? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, ini adalah keterampilan tempur umum pasukan kami. Anda dapat melatihnya sesuka Anda, dan memilikinya sesuka Anda. Apakah ini hanya teknik tempur umum pasukanmu? Lian Jia bahkan lebih heran lagi. Tidak heran legiun fanatik itu sangat kuat. Ternyata semuanya memiliki skill tempur level menengah. Yang lain memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi, jadi mereka harus menyembunyikannya, berharap hanya mereka yang melakukannya, dan tidak akan mengajari orang lain dengan santai. Tapi Lu Chen beruntung, terlalu murah hati untuk menggunakan keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit sebagai keterampilan tempur umum. Ya, itu adalah salah satu keterampilan tempur umum tentara kita, kata Lu Chen. Dengan baik, Lian Jia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata, ternyata itu adalah salah satu keterampilan tempur tujuan umum, menunjukkan bahwa Legiun Zealot juga memiliki keterampilan tempur surgawi tingkat menengah lainnya. Lu Chen hanyalah seorang seniman bela diri tingkat rendah, bagaimana bisa ada begitu banyak keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat langit? Tuan Lu benar-benar terlalu mesum. Setelah memecat Lian Jia, Lu Chen memanggil Aosan lagi, meminjam hantu. Benar, itu hantu. Gui Hua pernah berkata bahwa Xiao Qian telah masuk jauh ke dalam Gua Neter dan cukup familiar dengan kedalaman Gua Neter. Lu Chen akan pergi ke Gua Neter, jadi tentu saja dia meminta Xiao Qian untuk memimpin, daripada memanggilnya Aoshan. Meskipun Aisan adalah anggota keluarga Simen, dia mengikuti ayahnya untuk menjaga Gua Neter, namun dia belum pernah masuk jauh ke dalam Gua Neter, jadi dia tidak lebih baik dari Lu Chen. Bos, tidak apa-apa jika kamu menginginkan Xiao Qian, tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu tidak membawaku? Aisan berkata, saya adalah ahli jimat, dan saya memiliki efek jera alami pada klan hantu dan Ming. Jimat saya juga secara alami mematikan bagi klan hantu dan hantu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang adalah berkultivasi, memperbaiki tulang giok secepat mungkin, daripada menjelajah kemana-mana bersamaku. Lu Chen melambaikan tangannya, dan berkata tanpa basa-basi, kamu sangat ingin masuk jauh ke dalam gua hantu, dan kamu tidak terbiasa dengan kedalaman gua,
dan kamu sama butanya dengan saya ketika kamu masuk, dan pertarunganmu kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi ikuti aku. Menambah beban dan beban bagiku. Lu Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan kelompok saudara inti ini, terutama 4 orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, yang tidak perlu ragu untuk berbicara, mengatakan apapun yang mereka inginkan, dan langsung kentut. Adapun kesopanan, itu tidak ada. Yah, Ao San tercekik, dan segera menjadi depresi. Apa yang dikatakan Lu Chen benar, kekuatan tempurnya hanya di kalangan menengah dan bawah di antara sekelompok saudara inti, dan dia bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Quan Sheng. Tapi titik terkuatnya bukanlah kekuatan tempur pribadinya, tapi di medan perang, melepaskan lautan jimat untuk membantu seluruh pasukan. Di antara 4 pendukung utama, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, saat ini dia kemampuan pendukung dianggap paling lemah, dan dia tidak memiliki rasa kehadiran. Tapi itu tidak berarti dukungannya tidak berguna. Sebaliknya, fungsi tambahan jimatnya sangat besar, dan itu adalah kekuatan tambahan yang sangat diperlukan untuk Legiun. Saat ini dia jimat terkuat mencakup segalanya, menyentuhnya menciptakan halusinasi, dan lautan jimat dilepaskan tanpa henti, seringkali menyebabkan masalah besar bagi musuh. Seringkali, musuh yang dibunuh oleh tentara Legiun seringkali terganggu oleh halusinasi. Faktanya, kekuatan tempur pribadi Ao San juga sangat kuat, bahkan dilempar keluar pun tak terkalahkan di level yang sama. Sangat disayangkan bahwa saudara inti Legiun lebih kuat, dan sikapnya pada dasarnya dibayangi oleh saudara lainnya. Namun, Ai San tidak merasa cemburu karena hal tersebut, melainkan merasa sangat beruntung. Untungnya, dia mendengarkan Fei Long dan memilih untuk bergaul dengan Lu Chen, jika tidak, dia tidak akan memiliki dunia seni bela diri hari ini. Santo tulang. Di seluruh gurun utara, tahukah Anda jika ada orang suci dengan tato tulang? Jika dia masih berada di Gunung Zhenming dan keluarga Simen, paling banyak dia akan berada di alam abadi. Ingin menjadi orang suci, pergilah bermimpi. Karena Lu Chen tidak ingin membawanya ke sana, dia tidak punya pilihan selain menurut, dan segera menyerahkan cincin hantu di tangannya kepada Lu Chen. Cincin hantu terbuat dari bahan khusus dari dunia bawah. Ruang di dalamnya tidak berbeda dengan dunia bawah, dan juga dapat menyerap energi spiritual dari luar untuk berlatih. Itu adalah tempat perlindungan bagi 2 hantu wanita di dunia bawah. Apakah kamu punya senjata hantu lainnya? Lu Chen melihat ke cincin hantu itu, dan berkata, aku akan membawa Xiao Qian saja, Xiao Di akan tinggal di sini. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar teriakan lembut dari cincin hantu, bos, kamu terlalu eksentrik. Saat berikutnya, Xiao Di terbang keluar dari cincin hantu dan muncul tepat di depan Lu Chen. Bos, Xiao Qian dan aku adalah saudara perempuan dan tidak akan dipisahkan. Jika kamu membawa Xiao Qian bersamamu, kamu juga harus membawaku bersamamu, atau aku akan berhenti. Xiao Di tampak kesal, tetapi juga centil. Tubuh hantu rampingnya sangat dekat dengan Lu Chen. Jika bukan karena Gunung Kerdil, diperkirakan Xiao Di akan benar-benar bertahan di sana. Tidak, kamu tinggal dan layani tuanmu. Lu Chen mengerutkan kening dan menolak. Pemilik, Xiao Di menoleh untuk melihat ke arah Ao Shan, matanya berkabut, suaranya centil, dia tampak seperti aku melihat Yulian, dan dia menunjukkan kemampuan centilnya sepenuhnya. Baiklah, pergilah. Ai San menunjukkan cinta dan kasih sayang, dan buru-buru memohon kepada Lu Chen, bos, biarkan Xiao Di pergi bersamamu, kalau tidak dia akan merasa sangat tidak seimbang. Harus dikatakan bahwa jurus Xiao Di sangat efektif melawan Ai San, setidaknya Ai San begitu terpesona hingga ia berharap bisa melepas celananya dan memberikannya kepada Xiao Dai. Bagaimana kalau dia tidak seimbang? Lu Chen bertanya, kalau begitu aku akan menjadi besar. Ao San membuka matanya, menunjukkan ekspresi ketakutan dari jurang neraka, siang dan malam, sepanjang waktu, kegembiraan ikan dan air, kelelahan dan kematian. Lu Chen juga membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, dan menatap Ao San dengan lebih simpati. Karena kamu sudah berbicara, tentu saja kamu akan memberikan wajahmu, jadi Xiao Di akan mengikutiku. Demi kesehatan Ao San, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Pokoknya membawa hantu bukan berarti membawa manusia. Tidak masalah membawa lebih dari 100 atau lusinan. Dengan adanya alat hantu, hantu bisa tetap berada di dalam tanpa menjadi beban. Terima kasih bos. Xiao Di melompat dengan semangat,
dan bahkan bergerak menuju Lu Chen. Namun, aku punya 3 bab bersamamu. Kamu harus bersikap di depanku dan menjaga dirimu tetap aman. Jika kamu menimbulkan masalah bagiku karena kecerobohan, aku akan langsung membunuhmu. Itu bahkan tidak akan menyelamatkan wajah tuanmu, akan memberi. Sebelum Xiaodi mendekat, Lu Chen mengulurkan tangannya untuk mendorong Xiaodi menjauh, dan memperingatkan hantu wanita yang antusias itu dengan tajam. Xiaodi tidak akan bertindak sembarangan, jika tuannya membunuh Xiaodi, apa yang akan tuanku lakukan? Xiaodi menutup telinga terhadap peringatan Lu Chen, dan bahkan tersenyum dan mengancam. Sikap Xiaodi di tempat tidur itu unik, tuanku paling menyukainya, jika aku tidak ada, tuan akan mati kesepian. Masalah ini mudah diselesaikan, nanti aku akan mencari hantu, dan memintanya mengirim 100 hantu wanita cantik lagi. Aku berjanji akan menyembuhkan kesepian tuanmu. Lu Chen tidak peduli dengan tipuan kecil Xiaodi, dan langsung merespons dengan cara ini, memastikan bahwa Xiaodi memiliki cukup minuman untuk sepoci. Saat berikutnya, wajah Xiaodi berubah drastis, dan wajah Ao San juga berubah drastis. Bos, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ao San mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Bos, ketika kamu mencari hantu, ingatlah untuk membawaku bersamamu. Entahlah, itu tergantung takdir. Melihat Aisan menganggapnya serius, Lu Chen langsung kehilangan kesabaran. Bos, Xiaodi tahu dia salah. Xiaodi tidak akan pernah berani lagi di masa depan. Xiaodi segera berlutut, memeluk paha Lu Chen dan memohon belas kasihan. Jika Lu Chen benar-benar mendapatkan 100 hantu wanita lagi untuk Aisan, dia tidak akan memiliki banyak status di depan Aisan, dan dia tidak tahan. Tindakan Lu Chen langsung mengenai titik fatalnya. Sampel kecil, lain kali kamu berani bertindak lancang di depanku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Dengan tidak sabar, Lu Chen mengulurkan kakinya dan menendang Xiaodi, menerbangkannya langsung ke dinding. Menyingkirkan 2 hantu wanita dan memasang cincin senjata hantu, Lu Chen meminta Ao San untuk memberitahu semua orang di Legiun bahwa jika tidak ada perang, mereka akan berlatih dalam pengasingan sampai dia kembali. Setelah mengatur semuanya, Lu Chen keluar dari markas. Agar tidak mengganggu para prajurit di kota, dan untuk mencegah lebih dari 1 juta prajurit dari kota berlarian keluar dan menyebabkan pertempuran besar, Lu Chen merasa perlu untuk tetap bersikap low profile. Kemudian, seperti pencuri, Lu Chen menyelinap ke pintu keluar kota Fenghuo, dan pergi dengan tenang. Kembali ke benua Yuanwu, Lu Chen terbang seperti kilat dan langsung pergi ke kota kuno terdekat. Ketika dia datang ke kota kuno, Lu Chen langsung pergi ke pangkalan teleportasi di kota, bersiap untuk berteleportasi ke Dansu. Ada biaya untuk menggunakan susunan teleportasi. Lu Chen hendak mengeluarkan batu roh bermotif biru kepada para penjaga. Leng mungkin juga mendengar seseorang berbicara dengannya di belakangnya. Saya tidak punya uang, tolong berikan kepada saya. Ketika Lu Chen mendengar ini, alisnya berkerut dan rambutnya meledak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebab, itu bukanlah suara seseorang, melainkan suara Linghua. Lu Chen berbalik dan melihat Ratu Ras Roh yang sangat cantik. Kenapa kamu di sini lagi? Lu Chen terus mengerutkan kening. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Alasan Linghua tidak pernah berubah. Alasan yang sama, rutinitas yang sama. Sungguh, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan kultivasi yang sebenarnya, dan kamu selalu berlarian bersamaku, oke? Lu Chen berkata dengan marah. Kamu tidak di sini, aku kesal dan tidak bisa berlatih dengan tenang. Kata Linghua, atau, aku akan memberimu potret diriku sendiri. Saat aku tidak ada di masa depan, kamu akan bermeditasi saat melihat potretku. Kata Lu Chen, orang-orang dalam lukisan itu bukanlah manusia, jadi mereka tidak bisa membuatku bermeditasi. Kata Linghua, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk menenangkan Anda? Katakan saja, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya untuk Anda. Kata Lu Chen, berada di sisimu, aku sedang bermeditasi. Linghua sebenarnya berkata begitu. Ikuti aku, tahukah kamu kemana tujuanku? Lu Chen bertanya seperti ini. Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu, dimanapun Anda berada, saya akan berada di sana. Linghua berkata dengan tenang, bagaimana jika aku mati? Lu Chen bertanya lagi, kalau begitu aku akan mengambil mayatnya untukmu. Linghua masih berkata dengan tenang, oke, ayo pergi, kamu tidak perlu khawatir membuang waktu untuk berkultivasi.
Lu Chen sangat tidak berdaya, dia membayar 2 bagian uang kepada penjaga, dan membawa Lingua dalam formasi teleportasi besar. Formasi teleportasi di benua tengah adalah yang paling canggih. Meski biayanya sangat mahal, kecepatan transmisinya sangat cepat, tidak sebanding dengan yang ada di Wastelen Timur. Adapun biayanya, bagi Lu Chen yang memegang batu roh bermotif biru yang tak terhitung jumlahnya, itu bukanlah uang. Ketika dia datang ke Danzu, Lu Chen harus berkeliling dan membeli banyak barang, kuncinya adalah menambah bahan obat untuk alkimia. Selama itu bukan bahan obat khusus, Danzu dapat menjual semuanya, tidak peduli seberapa mahal harganya, Lu Chen mampu membelinya. Bagaimanapun, uang hanyalah angka bagi Lu Chen. Tentu saja, Lu Chen tidak ingin menarik perhatian, jadi dia tetap bersikap rendah hati dan tidak mengenakan jubah suci alkimia. Setelah berbelanja, Lu Chen tidak pergi menemui Kong Er, apalagi penguasa Danzu, karena dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Setelah itu, dia dan Lingua kembali ke pangkalan teleportasi super besar di Danzu, dan menemukan formasi teleportasi besar ke Beimo. Karena kota Beimo Mingshan adalah pintu masuk gua yang diketahui Lu Chen. Beberapa hari kemudian, Lu Chen muncul di keluarga Simen dan diterima dengan hangat oleh keluarga Simen. Patriark Simen, ayah dari Aisan, Simen Haohan keluar bersama ratusan istri dan selir untuk menyambut hangat Lu Chen. Simen Haohan, aku telah melihat Raja Ling. Karena etiket, Simen Haohan memberi hormat pada Lingua. Patriark Simen tidak perlu terlalu sopan. Lingua mengangguk sebagai hadiah balasan. Meskipun status Simen Haohan menonjol, namun di hadapan Raja Ling, statusnya lebih rendah dalam banyak tingkatan. Namun, Simen Haohan belum menjadi orang suci, dia masih seorang yang terhormat, dan dia jauh di belakang Lingua dalam seni bela diri. Lu Chen, kamu juga telah menjadi orang suci, kamu benar-benar membuat seniorku merasa malu. Simen Haohan dengan antusias menarik Lu Chen, merasa sangat emosional, kurcaciku benar-benar bersama orang yang tepat ketika dia bergaul denganmu. Itu benar-benar pilihan paling tepat yang dia buat dalam hidupnya. Jika aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku akan melakukannya. Aku sudah rukun denganmu saat itu, mungkin aku bahkan akan menjadi raja sejati sekarang. Patriark Simen tertawa, Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, melalui usahanya sendiri, Simen Qianshan juga telah menjadi orang suci. Patriark Simen dapat yakin, ya, aku menerima transmisi suara dari kurcaci itu, mengetahui bahwa dia menjadi orang suci beberapa waktu lalu, dan dia memperbaiki tata tulangnya selama ini, dan dia telah menghormati leluhurnya. Simen Haohan memiliki senyum yang kuat, dan dia dapat melihat bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyembunyikan kegembiraannya. Setelah dia menjadi orang suci, saya berkorban kepada leluhur saya selama 100 hari, dan sekarang seluruh Beimo tahu bahwa saya keluarga Simen telah muncul. Orang suci, semua orang iri pada keluarga Simen saya. Ribuan gunung telah menjadi suci, sungguh layak untuk dirayakan secara besar-besaran. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan santai, biarkan Simen Haohan terus bahagia. Di tempat miskin seperti Beimo, di mana energi spiritual tidak tinggi dan sumber daya tidak kuat, sulit untuk memikirkan orang suci. Namun berbeda di benua tengah, relatif mudah untuk masuk ke dalam asosiasi suci. Tentu saja, semua orang yang mengikutinya, Lu Chen, dan mereka yang dibina dengan penuh semangat olehnya, semuanya menjadi terhormat dan suci. Tidak jarang 5.000 anggota seluruh legiun menjadi suci dan tulangnya diperbaiki. Bakat Aisan sangat tinggi, jika dia tidak bisa menjadi orang suci, jika dia tidak bisa memperbaiki tulangnya, maka akan ada hantu. Lu Chen, kenapa kamu tidak membawa pulang kurcaci itu saat kamu datang ke Gunung Zhenming untuk berbisnis kali ini? Simen Haohan bertanya seperti ini, dan dia menghela nafas dalam-dalam, dia sudah lama tidak kembali, aku sangat ingin melihatnya, semua orang di keluarga Simenku ingin melihatnya, bahkan ribuan prajurit di seluruh gurun utara adalah menunggu untuk bertemu dengannya. Bagaimana dengan dia?